Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi kepada Arif Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 3 macam tingkatan atau jenis ilmu santet atau ilmu sihir. Kalau dalam istilah agama itu ilmu sihir. Kalau di Indonesia itu disebut dengan santet. Jadi apakah ada ilmu santet itu? Ya ada. Bahkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sihir itu ada. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk selalu membaca surah Al-Falaq, An-Nas di pagi, siang, sore, dan malam, bahkan sebelum tidur kita agar bisa membaca surah tersebut, karena itu adalah surah atau ayat tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa tingkat ilmu tersebut, dan ini saya dapatkan karena dari pengalaman kita sendiri ya. Kita terkadang diizinkan sama Allah untuk menangani hal yang seperti itu, dan macam-macam pengalaman yang sudah dilalui. Nah, jadi gangguan itu macam-macam. Seperti yang pada video-video sebelumnya itu ada gangguan dari yang memang berasal dari jin ya. Maksudnya itu gangguannya gangguan biasa, tidak ada kaitan dengan dukun ya. Nah, jadi gangguan tadi bisa datang dari jin yang mungkin rupanya menyeramkan gitu, yang datang untuk mengganggu manusia. Contohnya menakut-nakuti anak kecil ya, sehingga dia sering nangis di malam hari dan bahkan sampai pagi mungkin, karena gangguan itu tidak hilang. Nah, itu termasuk kategori yang biasa, dan itu diatasi dengan cara ya dipindahkan, dijauhkanlah jin tersebut dari anak tersebut, atau kalau ada ikatan dia di tubuhnya ya dilepasin supaya nggak terikat sama jin tersebut. Karena ada jin yang suka mungkin sama anak kecil ya. Nah, akhirnya dia terus mengganggu, dan ini membawa mudarat dan harus diselesain ya. Kasihan orang tuanya juga malam kalau nggak bisa tidur karena anaknya sering nangis terus menerus. Nah, tapi kali ini kita akan berbicara tentang ilmu santet yang memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama itu tingkatan yang biasa. Maksudnya gini, biasa itu tergantung pada biaya yang orang beri. Misalkan orang ini ada dendam, tapi dia nggak mau menampakkan marah, dan dia tidak mau menyerang orang tersebut dengan secara nyata ya, secara fisik gitu. Dan saya lebih suka kalau orang itu kalau punya masalah sama kita ya secara fisik aja lah bicara gitu ya. Kalau memang ada masalah, jangan sampai diselesaikan dengan cara kezaliman. Contohnya ya mengupah untuk dikerjain atau diguna-guna atau disantet. Nah, jadi orang ini marah misalnya, kemudian dia ngupah sama orang yang mohon maaf mungkin 50.000, 100.000, 150.000, tergantung tingkat banyaknya biaya yang dikeluarkan. Kalau dia banyak, maka biasanya lebih gencar atau lebih kuat lah gitu yang dia kirim oleh si dukun itu. Dan biasanya kalau pembayarannya minim itu dia cukup mengerjakan sekali. Misalkan tolong kerjain si Anu ini, nah, mungkin dengan media foto atau mungkin rambut ya, atau mungkin kuku, atau mungkin celana dalamnya mungkin yang digunakan untuk media santet tersebut. Dan yang paling sering itu digunakan adalah foto ya, karena ini sangat mendekati kemiripan dengan orang yang mau dikerjain ini. Nah, kalau bayarannya minim, maka mungkin kalau dia sudah ditangani sekali ya sudah, maka lepaslah tugas si dukun tadi, karena tugasnya hanya menyakiti dan biayanya memang minim ya, paling 50.000 gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini mungkin agak mahal pembayarannya ya,
sehingga dukunnya lebih banyak juga mengirimkan jin yang dia punya. Jadi dukun itu punya peliharaan juga ya, dan tugasnya macam-macam ya. Kata dukunnya begini-begini, kamu ganggu dia begini-begini, maka dia pergilah ke situ. Nah, jadi pernah saya menanganin rumah gitu ya, tiba-tiba setelah maghrib itu rumah itu bergetar ya, ternyata dari belakang itu ada gangguan gaib ya. Nah, kemudian saya ditelepon untuk menangani itu. Saya datang ke situ ya, itu secara batin aja teman-teman ya. Nah, saya di situ melihat ada orang kemudian membawa rantai. Nah, dia di situ membawa rantai binatang sejenis macan gitu, rupanya hitam dan agak kemerah-merahan, itu menandakan marah. Dia tugasnya memang mengganggu, dan ini bayarannya mungkin agak mahal lah dari yang biasa gitu. Nah, untuk jin peliharaan itu saya lepas ya, saya jauhkan gitu. Tetapi sang pemilik harimau macan tadi, saya izinkan untuk pulang. Jangan kembali lagi, kata saya, ke sini, pulang ke tempat asalnya. Nah, ternyata setelah pulang dia ngabarin lagi kepada tuannya dan ngabarin kepada teman-temannya yang ada di situ. Akhirnya ya nyerang balik ke tempat kami. Nah, ini risiko dari pengobatan yang kita jalanin ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin levelnya agak tinggi ya, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa diatasin juga ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah akan menolong orang-orang yang memang berada di jalannya. Maksudnya kita nggak akan bisa teman-temannya menumpas atau mengalahkan apa yang menjadi musuh kita kalau kita berada di jalan yang salah. Jangan sampai kita berada di jalan yang salah sehingga tidak ditolong sama Allah SAW. Kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah walillahi junudus samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allah akan turunkan ya, prajurit dari langit untuk membantu. Nah, baiklah teman-teman sekalian, yang ketiga. Nah, ini agak yang sulit. Ya. Dan ini pengalaman yang cukup berkesan ya, teman-teman. Apa maksudnya? Apabila orang yang ditanganin itu kena ilmu santet, ya, kemudian orang yang upah itu dukun buat ngerjain kita memang berada di dekat kita. Maksudnya gini, kalau dia sudah ditanganin sekali karena yang si tukang kerjain ada di situ, dia akan melihat, maka dia akan mengirim kembali. Nah, ini sulit sekali. Maksudnya sulit itu begini, ketika dia sembuh seperti dia nggak diberi waktu buat merasakan kesehatan, dia akan dikirim lagi terus sampai menderita sekali. Nah, biasanya hal yang seperti ini kalau kita tanganin, kita datang ke tempatnya mencek itu apa masalahnya, biasanya kiriman santetnya itu seperti ada rantai teman-teman ya, dan rantai ini terhubung kepada si dukun dan kepada yang mengerjakan. Jadi itu kalau secara batin mungkin terlihat saja bagaimana sih rupanya, tapi saya selama pengobatan insya Allah tidak mau menyebutkan siapa orangnya karena itu berbahaya ya, dan kita tidak punya bukti fisik. Nanti takutnya timbul prasangka buruk kepada teman ya, dan timbul fitnah di kampung. Nah, jadi saya tidak mau. Pokoknya saya hanya mengatakan begini-begini saja, hanya sebatas itu saja, dan tujuan orang itu apa gitu. Dan kita tidak menyebutkan siapa yang mengerjakannya itu karena ya berpotensi tidak baik nantinya. Nah, ini kalau kita putus tali rantainya, maka si dukun itu tahu bahwasanya dia memutus dan ini yang mengerjakan. Maka ini siap-siap kita, bakal ada risiko timbal baliknya itu. Nah, jadi yang begini nih yang lebih repot biasanya ya. Nah, setelah itu diputus, dia kirim balik kepada orang itu, dan kitanya kena serang juga karena dia tahu siapa yang memutus rantai atau kirimannya tadi.
Nah, ini hanya sebatas pengetahuan teman-temannya bagi kita semua bahwa gangguan santet itu memang ada, dan ciri-cirinya pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya yang jauh itu ya. Yang penting ya, dan yang garis besarnya adalah biasanya gangguan itu waktunya tertentu ya. Bila ada jam ini kenapa kok selalu begini gangguannya, penyakitnya ini. Nah, intinya kita berlindung kepada Allah yang maha kuat ya. Intinya perkuat ibadah, karena dengan ibadah itu sesungguhnya jin, kiriman-kiriman seperti itu dapat tertolak dengan perlindungan yang Allah berikan kepada kita. Dan kalaupun misalkan jinnya sempat masuk ke tubuh kita, kalau kita perbanyak zikir, baca Quran, sholat, maka dia nggak akan tenang buat diam di tubuh kita, dan barangkali dengan izin Allah dia bisa hilang dengan sendirinya ya. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang beberapa tingkat, yaitu ada 3 tingkat tadi ya, jenis ilmu santet. Semoga bermanfaat wawasan ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.